Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah, nggak usah cari tahu ini fiksi atau gimana, ini di mana kejadiannya, kapan, nggak usah cari tahu. Jadi kisah ini di keluarga masyarakat biasa, masyarakat awam. Ada seorang ibu, tapi dia nggak punya suami, punya anaknya anak perempuan satu. Dan si anaknya ini taunya ayahnya tuh meninggal. Karena diceritainnya gitu. eh si ibunya itu sendiri ngurus anaknya dari kecil, anak perempuannya itu. Suaminya apa ayahnya tuh diceritakan meninggal. Anaknya taunya tuh ayahnya meninggal loh ya pokoknya mah. Nah, si ibunya itu tomboy. Tomboy kayak laki-laki, tomboy. Kayaknya kayak laki-laki tomboy. Nah, si anaknya ini ya mungkin dari kecil masih wajar, masih nerima-nerima, belum ngerti ya. Ketika dewasa, anaknya SMA lah, umuran SMA gitu. Di sekolahnya dibully sama teman-temannya. Wah, punya ibu tomboy kayak laki-laki, kayak preman, segala macem. Kalau jadi dari kecil itu kalau anak gadisnya ini ditakalin, ibunya yang maju. Nggak terima, dia tomboy kan, keras gitu. Lambat laun si anak ini semakin dewasa semakin ngerti kan, dibully segala macam. Akhirnya anak ini ngerasa ngeluh, ngerasa sedih. Perpisahan juga nggak mau didatengin sama ibunya, sama neneknya. Ibunya nunggu di luar, supir mobil. Wah, ibunya tuh tomboy, bawa kol buntung, mobil kol buntung. Nah, pas lambat laun pada suatu ketika si anaknya tuh merasa sedih, curhat ke neneknya yang kalau ada bagi rapot, kalau ada perpisahan tuh neneknya yang ngewakilin karena malu sama ibunya yang tomboy. Akhirnya suatu saat curhat sama neneknya sampai nangis. Udah si anak gadis ini lagi nangis, sama neneknya dipegang lah, entah dirangkul, entah dipegang tangannya. Neneknya cerita asal usul kejadian sejarahnya sampai sambil nangis juga neneknya ceritanya. Jadi ternyata kisahnya, jadi ini akan ada hikmah yang besar ya. Jadi kisahnya sejarahnya neneknya tuh cerita, dulu mama kamu itu nggak tomboy, cantik, bagus katanya. Ya biasa kayak perempuan normal gitu. Tapi pernah kecelakaan, dia itu diperkosa dalam kisah itu. Diperkosa sampai punya anak kamu. Jadi nggak punya ayah. Sebenarnya nggak punya ayah, dirawat sendirian. Dulunya kamu tuh sempet pengen diaborsi, tapi ibu kamu tuh sayang banget sama kamu, sampai nangis sambil nyeritainnya tuh. Jadi ke bawah hawa suasananya tuh, suasana senengnya, sayangnya sama ibunya, karena ibunya bela-belaan merawatnya sendiri, nggak malu, digendong-gendong segala macem, dirawat sampai gede tanpa ayah, nggak jadi masalah. Nah, dia jadi tomboy itu demi ngejaga kamu, berperan sebagai tomboy supaya ditakuti oleh orang. Kalau ada kamu yang jadi cukup, kata ibunya, kata neneknya tuh cerita, ibu tuh cukup bilang, ibunya tuh bilang, cukup hanya aku yang ngerasain dulu sampai diperkosa segala macam, saya akan menjaga kamu sampai dewasa, sampai nikah, kata neneknya cerita ke anaknya tuh. Akhirnya anaknya setelah tahu cerita ini nangis sedih, ternyata ibu saya itu sebenarnya sayang, sebenarnya cinta kepada saya, cuman caranya ya gitu. Nah, makanya ada semboyan tuh, cinta itu nggak harus manis. Nah, ini bisa jadi quote ya, mungkin yang para bucin-bucin ini bisa jadi kata-kata nih, cinta itu nggak harus manis, kelihatannya pahit, jadi tomboy, malu-maluin segala macam, tapi sebenarnya cinta dalam. Di ekspresi cinta dari orang itu beda-beda. Kadang orang judes tapi sebenarnya cinta, itu gak ada yang tahu. Jadi ekspresi cinta seseorang itu beda-beda, jangan disamaratakan. Kalau cinta yang pakai kasih sayang segala diturutin mungkin udah biasa, tapi ini istimewa. Cinta dengan caranya sendiri. Cinta tapi gak manis, pahit. Makanya gak semua cinta itu manis, tapi kadang cinta itu pahit. Ya itu contohnya, kelihatannya pahit tapi sebenarnya cinta dalam banget si ibu itu. Akhirnya semenjak itu ya jadi biasa, jadi saling sayang, anaknya sayang ke ibunya segala macam karena tahu sejarahnya. Nah, makanya inilah pentingnya sejarah. Kadang orang itu bisa salah paham karena nggak hafal sejarahnya, bisa salah paham karena nggak hafal detail, apa bahasa, asal usulnya, latar belakangnya.
orang itu penting memahami latar belakang semua kejadian. Karena dari latar belakang itu kita tahu, oh wajar bisa gini karena dulunya latar belakangnya gini. Oh ternyata gini ya karena gini. Nah itu makanya sejarah itu jadi kajian penting untuk kehidupan, untuk mengkaji suatu hal karena mempengaruhi nanti latar belakang, keadaan sosial, latar belakang rumah di keluarganya itu penting sekali. Nah, makanya ambil saja hikmahnya, cinta itu nggak harus manis, kadang cinta itu pahit. Nah, makanya tergantung kitanya aja. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.